Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih yang sudah join tepat waktu. Eh, Hari ini kita akan melaksanakan bootcamp ya, mini bootcamp lah tepatnya. Itu 4 pertemuan. Jadi yang sebelum-sebelumnya kelas AI Learning Lab itu berbasis Google Colab. Sekarang kita coba ke offline sambil menyaring nanti kalau yang masih pakai Google Colab kemarin itu semuanya bisa ikut. Kenapa semuanya bisa ikut? Karena tidak memerlukan environment atau requirement laptop yang eh, bagus, ya. Jadi sambil nyaring, kita bikin bootcamp yang pakai PyCharm IDE. Karena untuk menjadi AI engineer tingkat lanjut, memang minimal kita harus pakai PyCharm IDE atau pakai Visual Studio Code, ya. Kenapa pakai saya milihnya PyCharm IDE karena ini yang lumayan agak ringan ya. Jadi ya tidak ringan-ringan amat, agak ringan untuk bisa dipakai dan digunakan eh, sehingga nanti laptop yang generasi agak jadul itu masih masih mampu lah ikut untuk yang pakai PyCharm ya karena memang tidak bisa dipungkiri kita harus sudah mulai menyaring di AI Learning Lab untuk yang benar-benar mau jadi AI engineer. Kalau yang pakai Google Colab, kemarin kita belajar yang menggunakan versi online, pakai cloud, itu terbatas karena komputernya atau compilingnya itu ada di pihak Google. Jadi kalau yang ini kita benar-benar pakai laptopnya sendiri, requirementnya laptop sendiri, jadi kemampuan real dari hardware ini nanti akan kelihatan di sini. Uh, Diizinkan memperkenalkan diri seperti biasa. Uh, di AI Learning Lab ini background yang saya pakai, pendidikan yang saya pakai itu adalah saya belajarnya di waktu kuliah master di Politeknik Negeri Malang karena saya ambilnya adalah computer science ya. Jadi di computer science ini memang terkhusus kita belajarnya di bidang AI dan lain sebagainya. Deep learning, machine learning, dan lain sebagainya. Ya kebetulan karena punya background elektro, maka nanti kalau yang ikut PyCharm IDE ini nanti bisa, mungkin yang punya background elektro atau background hardware, nanti kita bisa kawinkan komunikasi data antara Python AI dengan hardware, dengan microcontroller, dengan microkomputer, atau apa itu ya. Nanti bisa kita kawinkan antara teknologi tersebut. Makanya harus install dulu. Tadi di grup saya sudah share, install terlebih dahulu softwarenya, mulai dari Python sampai PyCharm-nya. Ya. Saat ini saya bekerja di 4 tempat. Ini bukan karena serakah ya, tapi karena agar tidak ada waktu terbuang ya, agar tidak ada waktu terbuang sia-sia untuk melakukan hal yang lain. Jadi agar ya kehidupannya capek, tapi capeknya capek-capek bekerja yang bermanfaat. Selain mengoperasionalkan perusahaan, saya juga guru di Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Mego. Juga sekarang, mulai tahun ini, tahun ajaran ini, saya ngajar di Prodi S1 Teknik Elektro di Universitas Islam Balitar. Saya juga ngajar di Prodi D4 Rekayasa Pembangkit Energi di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Di S1 Teknik Elektro ini saya terkhusus ngajar mata kuliah Elektronika Industri. Di D4 TRPE ini saya ngajarnya di mata kuliah SCADA, Sistem Integrasi SCADA. Jadi jarang memang yang
ada yang bisa ngajar itu sampai tingkat implementasi di industri. Jadi fakultas vokasi ini kan ya namanya vokasi ya pasti praktis ya. Makanya mereka butuh praktisi untuk sebagai pengajar agar sesuai dengan judul fakultasnya. Jadi nanti bisa dipakai di implementasi beneran seperti itu. Seperti tadi kita keterampilannya multidimensi, multidisipliner ilmu, mengintegrasikan berbagai hal teknologi yang ada di dunia. Jadi agar point of view-nya itu luas. Jadi tidak ada lagi, saya mau mencontohkan kepada murid-murid dan mahasiswa saya, murid saya di sekolah dan juga mahasiswa saya di kampus, itu agar tidak menjadi seorang spesialis, tapi spesialis generalis. Jadi seorang spesialis yang general, ya. Karena kalau orang spesialis hanya bisa satu, nanti kalau ada butuh integrasi dari luar, teknologi dari luar, atau integrasi dengan sistem yang lain, itu akan mati sendiri. Akan mati sendiri. Ya, itu program-program spesialis itu hanya cocok untuk dokter. Kalau untuk engineer ya harus multi platform, multi skill, dan multi apapun, multidisipliner. Itu wajib untuk seorang engineer. Di engineer apapun. Mau ya termasuk software engineer pun ya harus bisa semua programming language, mulai dari front end dan back end. Jangan anggap saya spesialis untuk front end. Saya hanya bisa desain UI dan convert ke HTML dan CSS. Ya, nggak laku. Karena dia juga harus paham yang lainnya juga. Untuk PT Teknologi Academy itu fokus di Artificial Intelligence Knowledge, Machine Learning, Deep Learning, Data Science, Data Analytics, Computer Science. Webnya sekarang bisa diakses. Kalau kemarin masih proses development, sekarang webnya sudah bisa diakses di ailearning.com. Di situ ada info-info tentang workshop kami dan yang lain sebagainya. Karena kami memang memfokuskan diri untuk yang ini, untuk perusahaan yang ini, entitas yang berbeda dengan PT yang sebelumnya, dengan CV yang sebelumnya, itu khusus untuk membangun SDM AI siap kerja. Ya, itu yang berat karena masih jarang. Di kampus-kampus jurusan informatika pun saya yakin juga jarang yang bisa menjadi AI engineer secara komplit. Rata-rata ya dari luar. Saya nangkepnya begitu di kampus. Kalau mau mampir silahkan di Jalan Ciliwung nomor 247 ya, Kepanjen Kidul Kota Blitar. Itu alamat kantor kami. Kalau mau silaturahmi silahkan kita ngobrol, kita sharing tentang apapun di dunia teknologi, siap. Untuk outline workshop hari ini kita akan belajar tentang pengantar Python dan PyCharm IDE. Apa sih IDE? Sering dengar kata-kata IDE, tapi kan kita jarang ngerti. Arduino IDE, PyCharm IDE, Stony IDE. IDE adalah Integrated Development Environment. Jadi lingkungan pengembangan terintegrasi. Jadi ya semacam ya tidak cuma editor tapi mengintegrasikan lingkungan pengembangan sistem yang mau kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita akan bahas input dan output dalam bahasa pemrograman Python ya. Kemudian sintaks atau kode program dasar dari Python. Karena yang kemarin mungkin saya sudah belajar Google Colab, tidak asing dengan ini, tapi ya kalau refresh lah. Karena beda cara dari Google Colab yang sudah tersedia tanpa perlu install apapun. Kalau yang ini perlu install beberapa nanti di materi-materi berikutnya ya. Nanti tentu kita akan praktek ngoding bareng. Jadi seperti biasa saya tidak menyiapkan apapun. Kalau ada error ya kita perbaiki bersama. Karena sistem bootcamp ini cocoknya seperti ini.
Ya, jadi kalau saya saya pun kalau ngajar workshop, IHT, atau ngajar apapun di kelas, bisa ditanyakan saya jarang pakai langsung ngasih kode program, kemudian suruh nyoba itu malah nggak efektif. Kita ngoding bareng. Nah, itu paling efektif. Kalau error ya kita perbaiki bersama. Itu memang lebih masuk dan efektif. Ya, bisa kita akhirnya yang kita ajari itu fokus, tidak istilah kalau bahasa Jawanya adalah jaga nih coding dari kita. Tapi bisa fokus benar-benar ngoding dari nol, dan tidak hanya copy paste. Mereka paham akhirnya nanti sintaks-sintaks yang harus ditulis itu seperti apa itu akhirnya paham. Itu memang kebiasaan yang saya memang sulit, ribet, tapi itu saya latih terus-menerus agar skill pemrograman yang saya miliki tidak hilang begitu saja. Karena dengan munculnya ChatGPT juga mudah juga tinggal kopas. Tapi kalau ada error, tanya ChatGPT tidak bisa, ya pasti nggak bisa memperbaiki. Kenapa? Pasti sudah pernah merasakan ada error, tanya ChatGPT dicoba, tetap error. Nah itu karena apa? Basic dari pemrogramannya nggak punya. Jadi paham struktur data, algoritma, tipe data, dan lain sebagainya itu nggak paham. Jadi apa yang harus dilakukan terhadap error itu nggak ngerti. Handling errornya seperti apa, debuggingnya seperti apa itu nggak, nggak masuk. Jadi makanya enak nanti ngoding bareng. Seperti biasa kita nggak kejar-kejaran waktu, nggak kejar-kejaran materi. Misalkan bootcamp ini lama ya, 4 kali pertemuan, jadi nanti misal kita dapatnya sekian sampai jam 10 ya itu, dapatnya itu. Nanti bisa dilanjut di hari berikutnya, ya. Sampai benar-benar paham. Fokusnya adalah paham. Jadi kita nggak ngejar cepet-cepetan, materi selesai, ganti workshop, nggak. Saya nggak mau seperti itu, tapi yang penting adalah paham dulu. Ya, itu yang pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting paham. Pengenalan bahasa pemrograman Python sesuai data 2024, Python itu adalah top one dari bahasa pemrograman yang digunakan di dunia. Top one itu adalah Python. Bahasa kedua adalah C, C++, Java, C Crash, JavaScript, Visual Basic. Ini saya juga heran Visual Basic masih menempati posisi 7 Visual Basic, padahal ya kalau di pemrograman desktop itu udah banyak ditinggalkan lah kalau untuk ini. Ya, lumayan. Kalau yang bawah-bawah ini khusus untuk Delphi itu kalau orang lama pasti bahasanya Pascal itu bagaimana sulitnya pakai Delphi. Saya dulu masih pakai Delphi 7. Nah, itu pasti ngerti bagaimana sulitnya kita bikin interface desktop pakai Delphi dan juga software-software desktop pakai Delphi. Ada MATLAB, MATLAB Ruby itu khusus untuk analisis data, matematika tingkat lanjut rumit. Jangan coba-coba diinstal di komputernya atau laptopnya yang tidak punya RAM 32 GB, pasti ngehang itu blue screen untuk MATLAB 2020 ke atas. Karena bisa untuk bikin pesawat, ngerancang roket, dan lain sebagainya itu pakai MATLAB. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang khusus mudah dibaca dan memiliki sintaks yang sederhana. Lebih pendek dari C, jadi lebih manusiawi lah. Lebih manusiawi pakai Python. Nah, ini sangat populer juga untuk pengembangan web. Bisa untuk web Python. Kemudian makanya pakai PyCharm. Nanti kalau sudah tingkat lanjut, siapa tahu saya ada materi tentang pemrograman web pakai PyCharm. Tapi bukan pakai PyCharm yang community ya, pakai yang profesional. Jadi PyCharm itu ada dua nanti, yang pro community dan profesional. Nanti kapan tak jelaskan. Tapi kita yang pakai yang community dulu nanti.
Jadi bisa untuk analisis data juga, untuk kecerdasan buatan, dan banyak aplikasi lainnya. Karena kemampuan yang sangat kuat dan ekosistem library yang luas. Nah, untuk web development bisa pakai Flash, bisa pakai bisa digunakan untuk testing, QE, untuk sistem web atau aplikasi sebelum di-launch ke pasar biasanya ada divisi sendiri namanya QA untuk cek-cek bug-bugnya seperti apa. Itu bisa untuk menggunakan Python juga, bisa web scraping, bisa untuk data analisis, bisa untuk computer graphics, machine learning, big data, dan IoT. Jadi bisa semua. Python itu memang yang harus dikuasai saat ini. Nggak bisa tidak. Kalau memang di dunia teknologi, aku ahli teknologi nggak bisa Python itu bullshit sekarang. Itu bahasa pemrograman nomor 1 yang harus dikuasai. Meskipun itu developer web, ya mau nggak mau ya harus belajar Python tetap. Karena untuk analisis data di belakang layarnya ya tetap pakai Python. Tidak bisa dikerjakan bahasa pemrograman yang lain. Terus kemudian PyCharm ya. PyCharm dia adalah salah satu IDE yang dikembangkan namanya oleh JetBrains, dirancang khusus untuk bahasa pemrograman Python. Ya, untuk yang community. Untuk yang profesional itu bisa HTML, bisa CSS, bisa SQL. Jadi bisa mirip-mirip Visual Studio Code. Bisa. Jadi untuk yang profesional itu mirip-mirip Visual Studio Code. Ya. Fungsi PyCharm sebelum membahas fitur-fiturnya itu tentu aja fungsi PyCharm terutama adalah penulisan kode program dan debugging kode ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk mempercepat autocomplete yang cerdas dan menyediakan debugging. Yang paling penting IDE canggih itu bisa debugging ya. Yang komprehensif dan mampu untuk mengidentifikasi serta memperbaiki bug dengan kemudian bisa digunakan untuk manajemen proyek dengan PyCharm, pengorganisasian dan manajemen berbagai proyek Python menjadi lebih efisien berkat fitur pemahaman proyek structure ada, terus code navigation ada, kemudian untuk dia juga intuitif, jadi integrasi bisa untuk integrasi dengan control version sistem. Nah, nanti itu tingkat lanjut ya, kita basic dulu. Kemudian PyCharm mendukung integrasi mulus untuk Git juga, untuk GitHub ke GitHub bisa, ke SVN, dan sistem kontrol versi lainnya. Memudahkan kolaborasi dan manajemen perubahan kode dalam tim. Kemudian bisa digunakan pengembangan web, menyediakan dukungan ekstensif untuk pengembangan web termasuk Django, Flask, kemudian Pyramid, serta serta tools untuk HTML, CSS, dan JavaScript. Bisa untuk web. Kemudian fitur-fiturnya, fitur-fitur PyCharm itu bisa untuk analisis kode secara real time, kemudian refactoring kode, dukungan pengembangan web bisa, kemudian untuk plugin integrasi yang lainnya bisa. Bahkan diintegrasikan dengan hardware, microcontroller, mikrokomputer, termasuk NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, itu bisa semua ya. Itu pakai PyCharm bisa. Untuk hardware-hardware seperti itu. Makanya kalau mau jadi engineer, ya termasuk di elektro, di jaringan, atau di manapun ya minimal paham tentang ini. Kemudian kelebihan PyCharm itu menawarkan environment development yang kaya fitur, mendalam, dukungan luas untuk pengembangan web dan data science. Karena web sekarang pasti akrabnya dengan data. Kalau hanya data aja itu sampah, tidak memberikan insight apa-apa, jadi maka harus dikombinasi dengan data analytics agar punya insight mau diapakan data tersebut. Integrasi yang mulus dengan control version atau tools yang lainnya
interface yang dapat disesuaikan dan dukungan plugin yang fleksibel. Kemudian juga sebagai IDE yang kayak fitur kekurangannya ya, PyCharm memerlukan sumber daya sistem yang lebih tinggi dibandingkan editor yang ringan. Jadi kayak Sublime, Python, Idle ada. Kalau install Python kan biasanya kita bisa ngoding langsung ke pakai Idle namanya. Integrated Development and Learning Environment. Dia ada learning. Versi profesional menawarkan fitur paling lengkap dan tapi memerlukan langganan ya kalau sudah profesional pakai yang versi profesional, tapi kita pakai yang community dulu aja. Oke, praktek ngoding bareng. Buka ya, silahkan dibuka untuk PyCharm-nya. Saya juga akan buka dulu stop share screen. Komen dulu aja, yang sudah berhasil buka komen dulu. Komen dulu aja. Sebelum saya lanjut komen. Kalau sudah silahkan komen, kalau sudah terbuka. Karena kecepatan masing-masing komputer itu beda. Oke, Mas Niko sudah. Nah, silahkan dibuka dulu. Saya mau bareng-bareng santai aja. Yang penting ini nanti dapat ilmunya. Kalau yang sudah buka, silahkan cek. Yang berhasil buka dulu nanti bikin new project-nya. Oke, tunggu yang lain pelan-pelan. Baru 3 yang sudah, yang lain. Oke. Jadi bisa masuk ke file sini, file, new project ya. Nah ini projectnya silahkan dikasih nama apapun. File, klik file. Misal saya kasih nama bootcamp 1. Ini. Yang ini pilih virtual environment ya. Jangan yang Conda tapi yang virtual environment. New di sini pilih base interpreternya pilih yang Python. Ya, base interpreternya pilih yang Python. Kalau sudah, silahkan tentang ini create main.py welcome script ya. Klik create, pilih new window. Oke, yang awal kita. Nah, ini silahkan di run. Coba di run. Ini yang pojok run-nya adalah pojok warna hijau. Ini run. Fitur run untuk running program. Hai PyCharm. Bisa. Oke, ini dihapus dulu. Semuanya, semua scriptnya dihapus. Ctrl R del aja. Jadi kita coba untuk bikin gitaran untuk seperti biasa print hello world. Dan kita run. Dicoba dulu, silahkan. Nanti yang di bawah kok nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Hasilnya yang di bawah, hello world ini kelihatan ya?
Kelihatan nggak? Atau hanya yang atas saja yang kelihatan? Oh ya, ini yang Hello World. Ada dua alternatif untuk bikin ini. Bisa pakai fungsi. Kita definisikan dulu. Misal salam. Sebenarnya saya juga nggak hafal, tapi karena terbiasa ya, terbiasa aja ngetik jadi bisa. Terbiasa aja. Karena sering ngoding bareng kan. Jadi, nah, ini untuk komen pakai komennya tanda pagar. Nah, kalau yang ini sensitif dengan tag. Menjorok begini dia sensitif. Kalau mau manggil fungsi yang ini, kalau mau manggil fungsi yang salam itu, tinggal run. Nah, dia hello world lagi. Dia hello world. Nah, coba dulu silahkan. Mau dicoba yang mana silahkan dulu. Oke, silahkan dicoba. Kode programnya mau yang atas, mau yang bawah, boleh. Sama. Silahkan dicoba dulu. Santai sambil nyoba. Yang sudah boleh komen kalau yang sudah berhasil run program. Pelan-pelan, ini dasar ini harus berhasil dulu. Nanti agar yang ruwet-ruwet ini. Nanti jadi ini Python ini adalah bahasa pemrograman masa depan ya. Karena semakin lama semakin berkembang. Library-nya semakin banyak, IDE-nya juga semakin banyak, penggunaannya juga semakin luas. Jadi masa depan nanti insya Allah Python yang akan menguasai. Jadi kita memang nggak rugi kalau belajar ini. Kalau di kampus-kampus itu dasar pemrogramannya pakai apa? Misal saya ngajar di uh, misal ngajar di kampus ya dasar pemrograman gitu ya pasti saya ajari Python aja. Kalau ngajari yang lain nanti usang di kemudian hari karena kita ngajari sekarang kan untuk dipakai di masa depan. Oke, kalau sudah ini bisa dikomen ya. Ini bisa dikomen aja. Kalau mau komen di copy aja. Nah, ini aja. Di komen pakai gini bisa. Ini kalau di run ya nggak ngapa-ngapain karena hanya komen aja. Komen agar kode programnya nggak hilang. Kita lanjut, kita next di bawahnya. Ya, oke kita akan belajar tentang yang pertama adalah tipe data. Nah, tipe data dulu. Ada 4 yang akan kita pelajari ya. 4 dulu tipe data dasar sebelum yang lain. Yang pertama, tipe data yang akan kita pelajari nomor 1 adalah, sambil ngetik ini ya, adalah integer. Tipe data integer, kemudian tipe data yang kedua adalah float, kemudian tipe data yang penting ketiga adalah string, tipe data yang keempat adalah boolean, true and false, ya. Nanti kita hari ini kita akan belajar 4 ini dulu, ya. Bagaimana cara penulisannya? Gampang. Langsung. Jadi kita kalau yang terbiasa dengan Arduino pasti kan harus mendefinisikan ini adalah integer. Integer variabelnya apa, terus parameternya apa, berapa gitu ya.
Biasanya kalau di Arduino atau di microcontroller kan di integer, kemudian di sini nama variabelnya misal angka gitu ya, sama dengan berapa gitu ya. Misal gini, nah, kalau integer di Arduino kan begini. Sekarang kita coba, kalau di Python simpel, tinggal misal gini, eh, kita definisikan umur, misal ya, umur misal 19. Ya udah, ini berarti integer. Selesai. Tidak perlu mendefinisikan kalau ini adalah integer. Dia sudah otomatis. Ini kita kasih nama ya, integer. Kalau di Python simpelnya begitu. Kalau misal float, ya gampang. Misal tinggi badan misal ya. Tinggi badannya 1,75. Ya udah, ini sudah float. Ini sudah float. Selesai. Tidak perlu mendefinisikan ini adalah float. Kayak bahasa pemrograman yang lain. Makanya ya, Python itu disebut bahasa pemrograman tingkat tinggi karena ya memang dia bisa didefinisikan dengan sangat mudah dan simpel. Oke, setelah itu misal nama ya. Kalau string, nama. Misal namanya, penulisan string harus ada petik 2. Misal namanya Budi gitu ya. Misal begitu aja, Budi. Kemudian ya begini. Gimana ya? Bulan itu gini aja. Adalah karyawan. True misalnya. Misal true. Nah ini udah ya. Di sini sudah menunjukkan kalau ini string. Di sini juga sudah menunjukkan kalau di sini adalah boolean. Bentar. Nah, lalu kita coba tampilkan. Setelah ini mendefinisikan tipe data, ini saya. Nah, tipe data. Bahkan ada anak yang informatika atau apapun, atau elektro, atau jaringan, atau RPL, itu nggak ngerti apa itu tipe data. Bingung. Integer itu berapa bit, berapa byte. Kalau pakai long, pakai double, pakai word, itu berapa? Nggak ngerti. Nah, itu berat sekali. Jadi memang kita harus paham dulu. Coba kita tampilkan ya. Menampilkan variabel. Kita print kayak di awal, kemudian kita kasih gini, misal yang pertama adalah nama aja dulu. Nama, kemudian kasih, tinggal panggil aja kalau variabelnya begini. Nama. Nah, selesai. Sebenarnya mudah. Misal begini ya. Nah, tinggal tab. Nah, variabelnya ini berarti nyambung dengan ini. Ini nanti PyCharm itu atau di Visual Studio Code mungkin ya. Saya lupa. Ini bisa di PyCharm gini. Oke, kemudian tidak perlu titik koma. Jadi biasanya masalah programmer itu titik koma. Kalau di Python tidak perlu memikirkan titik koma. Enaknya itu. Kita print, kemudian umur, kita urutkan aja. Biasanya nama, umur, tinggi badan, gitu aja ya. Kita kasih koma, umur, oke. Nggak perlu hafal, yang penting paham aja, mau diapakan. Sederhana kok. Print, oke. Kemudian tinggi badan ya.
badan, kita kasih koma, tinggi, gini aja. Oke, kemudian print, kemudian kita kasih apakah dia karyawan, kita kasih koma, adalah, coba kita run. Nah, nama Budi, umur 19, tinggi badan 1,75. Sorry, kurang titik 2. Jelek ya. Nah, udah. Silahkan dicoba dulu. Ini kelihatan sederhana, tapi kalau kita nggak membiasakan ngetik, hanya biasa kopas, kita akan bingung. Kalau ada pemrograman yang rumit, ada error yang rumit, itu akan nggak. Kalau kita biasakan ngetik, biasa. Biasakan ngetik, oh begini toh, oh begini toh. Coba silakan. Nanti kalau yang sudah selesai nyoba, bisa komen di kolom komentar. Kita santai, malam-malam ini kan tenaga-tenaga sisa ya, untuk kita belajar. Jadi harus pelan-pelan, tidak apa-apa lama. Yang penting dapat esensinya. Nanti insya Allah ada kelas dengan microcontroller juga, image processing yang digabung dengan microcontroller, integrasi berbagai sistem hardware dan software, nanti bisa pakai ini ya. Nanti ada kelasnya sendiri. Rilisnya pelan-pelan dari basic. Nggak bisa langsung kita kelas advance, itu nggak bisa. Kemarin pakai Google Colab nggak bisa kita seperti ini. Kita integrasi dengan hardware yang lain juga nggak bisa. Jadi harus kita saring sekarang. Yang sanggup komputernya untuk ECAM berarti sanggup untuk tingkat lanjutan. Kalau yang sudah bisa komen. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operator matematika. Operator aritmatika. Ya. Tentu saja operator aritmatika yang diketahui kan pasti ada plus, ada minus, ada perkalian, ada pembagian, kemudian ada pembagian kalau mau hasilnya bilangan bulat itu pakai tanda 2 kali. Ini pembagian bilangan bulat saya kasih aja ya. Saya kasih keterangan lagi satu-satu aja. Pelan-pelan yang penting paham. Penjualan pengurangan perkalian pembagian. Misal kalau pembagian pakai yang ini ada kemungkinan angka di belakang koma. Nah, ada kemungkinan angka di belakang koma. Kalau pakai pembagian yang ini. Kalau pakai yang ini, itu dia pembagian bulat. Pasti bulat angkanya. Kemudian yang tidak umum adalah modulus. Modulus itu persen. Namanya modulus. Apa itu modulus? Modulus adalah sisa bagi.
Itu kalau digunakan dalam statistik penting. Modulus itu. Kemudian ada perpangkatan. Nah, ini yang bisa cukup. Perpangkatan. Oke, sambil dipahami pelan-pelan. Ada penjumlahan, tentu ada perkalian, ada pembagian yang kemungkinan ada koma di belakangnya, ya. Kemudian ada pembagian bulat, terus kemudian ada modulus. Oke, sekarang kita coba. Kita coba dulu untuk kita tampilkan. Misal, kita punya variabel A, misal berapa ya, 10 gitu ya, biar enak. Variabel B3, misal ya, nanti agar bisa digunakan operator untuk modulus. Kalau begini, ini berarti tipe datanya otomatis integer. Otomatis integer. Kalau model variabelnya seperti ini, maka dia otomatis integer. Nah, itu enaknya Python. Dia akan otomatis integer. Nah, kemudian kita coba print. Kita buat begini. A plus B sama dengan koma. Kita operasikan A plus B. Dirasakan ya, pemrogramannya dirasakan. Ini penjumlahan, kemudian print dari A min B sama dengan, dirasakan, ini kayaknya ini A min B. Coba ditulis pelan-pelan. A kali B, aduh sorry, harus string ini. A dikali B sama dengan A dikali B. Oke, print A dibagi pembagian begini aja. Bagi B, A dibagi B. Kemudian print A pembagian bulat ya. Nanti kalau pembagian bulat hasilnya harus 1. 3. Hasilnya harus 3. Kalau pembagian bulat ya. Pembagian bulatnya harus 3. Hasilnya. A pembagian bulat B. Print. Kalau A plus modulus dulu. Modulus B hasilnya harus 1. A modulus B, kemudian print A dipangkat B. A pangkat B. Pangkat ya. Sama dengan A dipangkat B. Oke. Kita coba run. Nah, ya kan, hasilnya kalau pembagian bulat 3, kalau modulus 1. Karena 10 dibagi 3, itu kan 3, sisa 1. Modulus itu adalah sisa bagi. Nah, coba dulu. Silahkan dicoba dulu. Oke. Ya. Sekarang setelah operator aritmatika, kita mulai ke lagi
Dasar operator perbandingan. Ini juga penting. Dalam proyek pemrograman itu penting. Operator perbandingan. Operator perbandingan itu ada beberapa. Yang pertama sama dengan. Ya, sama dengan itu simbolnya begini. Nah, ini adalah sama dengan. Ya, misal variabel A sama dengan. Ini biasanya untuk pengkondisian. Jika variabel A sama dengan B, maka biasanya begitu. Ya, lagi. Ya, kalau begini tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Oke. Kemudian lebih besar umum saja. Lebih besar. Lebih besar. Kemudian lebih besar dari ya. Dari. Ini lebih kecil dari. Oke. Nah, lanjutnya adalah lebih besar atau sama dengan lagi kurang dari. Kalau lebih kecil atau sama dengan. Ini ada 6 operator perbandingan yang umum digunakan untuk proyek pemrograman Python ya. Kita coba dulu. Kita bikin variabel A misal. Apa yang lainnya? Sekarang berapa? 19. Oke. Tanggal 19 ya. Terus B-nya 9. Bulan 9. Oke. Saya ulangi lagi. Seperti tadi, ini sudah pasti integer. Sudah pasti integer ya. Kemudian kita coba print. A. Misal begini. Kita coba. Koma ya. A sama dengan B. Hasilnya bagaimana? Kita print. Coba diketik ya, jangan dirasakan, jangan dikopas-kopas. Ini penting ya. Untuk seorang programmer itu penting. Merasakan feel-nya ngetik kode program itu penting. Ya. Merasakan feel-nya itu A tidak sama dengan B. Ya. Print A lebih besar dari B. Coba A lebih besar dari B. Print A lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B. Print A lebih besar atau sama dengan B. A lebih besar atau sama dengan B. Print A lebih kecil atau sama dengan B. A lebih kecil atau sama dengan B. Oke, kita coba run. Nah, apakah
Kita bisa cek. Apakah A sama dengan B? Tentu false, tidak. A, apakah tidak sama dengan B? True, benar. A, apakah lebih besar dari B? Betul, true. A, apakah lebih kecil dari B? False. Terus A, lebih besar atau sama dengan B? True. A, lebih kecil atau sama dengan B? False. Ini operator perbandingan. Bisa dicoba dulu. Oke, kita setelah dari operator perbandingan ya, setelah di komen. Setelah ke operator perbandingan, kita masuk ke operator logika. And or not. And or not. Ya. Masuk ke operator perbandingan. Oke. Tentu saja sudah familiar ya dengan and, or, dan not. Ini basic. Kalau ada NAND, NOR, kemudian XOR, XNOR, dan sebagainya itu nanti bisa dikembangkan sendiri. Yang penting 3 operator perbandingan ini bisa. Kita bikin variabel dengan aljabar bool dulu ya. Pakai tipe data boolean ya. A kita kasih true, misal. B kita kasih false. Berarti kalau true, ini berarti sama dengan sama dengan 1. Ya. Sama dengan 0. Nah, begini. Kalau true itu sama dengan 1, false sama dengan 0. Kita bikin print untuk operator ini. Operator perbandingan, operator logika. Baca atas operator logika print. Kita coba print A and B. Nah, kita main tebak-tebakan. Kalau 1 and 0, hasilnya adalah seharusnya 0. Ya, kita coba. A and B. Ya. Ini. Kasih komen. Seharusnya 0. N. 1 N 0. Nah, kemudian kita coba print lagi. A or B. Nanti seharusnya 1. A or B. Seharusnya 1. Nah, print A. Ini saya not A. Seharusnya not A. Seharusnya kalau not A seharusnya 0. Kalau print not B, dia seharusnya not B, dia seharusnya 1. Kita cek. Berarti seharusnya dia adalah false, true, false, true. Seharusnya begitu. Kita coba run. Nah, benar. Oh, kita kasih titik 2 dulu. Kita kasih titik 2 begini ya. Biar kelihatan. Oke. False, true, false, true. Benar. 0, 1, 0, 1. Oke.
Nah, silahkan dicoba dulu. Ini adalah operator logika yang juga penting dalam pemrograman Python. Silahkan dicoba dulu. Oke, kita komen lagi. Oke, kita komen lagi. Ya, kita komen lagi. Kemudian sekarang kita coba praktik ya. Kita coba praktik untuk penerapan berbagai macam variabel, tipe data, operator-operator yang sudah kita pelajari tadi. Kita coba bikin aplikasi sederhana untuk menentukan nomor ganjil dan genap kendaraan bermotor. Gimana sih caranya menentukan ganjil dan genap? Ayo, coba bikin project ya kita ya. Penentuan ganjil genap, sederhana aja. Menentukan ganjil genap plat nomor kendaraan. Nanti kalau sudah sampai tahap kita image processing pakai PyCharm, nanti kita plat kendaraannya kita taruh di sini beneran. Nanti kita ekstraksi dia ganjil atau genap. Ya. Tapi sekarang kita bikin variabel aja. Kita bikin angka ya. Misal angka plat nomor ini. Kita bikin oh iya, karena plat nomor itu kita gunakan integer aja sebagai inputnya. Kemudian kita kasih perintah masukkan angka plat nomor. Oke, saya geser dulu. Nah, biar kelihatan. Oke, masukkan angka plat nomor. Gini. Kemudian kita tentukan ini adalah perintah meminta input dari user. Karena kita nggak pakai input image processing, maka kita input manual nanti angkanya. Kemudian kita ini menentukan cara menentukan apakah bilangan genap atau ganjil. Nah, ini gimana caranya? Kalau kita nggak terbiasa ngoding, ini akan gimana ya? Berarti kalau angka 2, 4, 6, 7, 8 itu didefinisikan sebagai genap, 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 dikasih identitas. Oh, kelamaan, enggak. Kita pakai ini loh. Yang tadi mana ya? Modulus sisa bagi. Caranya begini. Caranya begini ya. If jika angka plat nomor modulus 2, ya, modulus 2 sama dengan 0, jika sisa baginya sama dengan 0, ya, dia akan di-print. Print angka plat nomor biar dia bisa adalah bilangan genap. Oke. Jika salah, angka else, print f angka plat nomor adalah bilangan
Jadi aplikasi penentuan ganjil genap e-tilang itu sebenarnya pakai modulus. Ya, programnya hanya kayak gini, inputnya dari angka plat nomor, dari number karakter recognition, dikasih modulus 2. Selesai. Coba ya, kita masukkan angkanya. Jadi nanti di sini muncul untuk input. Misal kita input 4, 6, 6, 8. Ya, 4, 6, 6, 8. Nah, dia termasuk bilangan genap. Oh, sorry, ini harusnya begini. Sorry, tadi. Hmm. Apakah begini? Kita coba ya. Coba saran lagi. Oh, nggak bisa. Ini aja. Ini. Nah, ini harus kita bereskan bareng-bareng. Coba angka nomor. Oke. 4776. Ah, bilangannya genap. Ya, sekarang kita coba masukkan plat nomor 3333. Bilangan ganjil. Sebenarnya aplikasi e-tilang menentukan ganjil genap itu sesimpel itu. Jadi dari kode program Python, hardware-nya pakai CCTV, diproses oleh mikrokomputer, inputnya dimasukkan ke sini, dimodulus 2, ya dah. Kalau sama dengan 0, berarti ganjil, berarti genap. Selesai. Cuma gitu aja aplikasinya. Jadi penerapan kayak tadi itu pakai yang sederhana gini aja udah kata orang-orang canggih. Sebenarnya enggak juga. Silahkan dicoba dulu ya. Kalau sudah bisa dicoba, boleh komen lagi. Oke, kalau sudah kita komen lagi ya. Kita komen lagi, oke. Nah, aplikasi kedua setelah kita bisa menentukan aplikasi ganjil genap, kita bikin aplikasi yang kedua. Kita bikin kalkulator coba ya. Kita bikin kalkulator. Tentu yang pertama adalah kalau kita input kalkulator, yang pertama adalah 2 angka aja ya. Angka 1 dioperatorkan plus minus bagi atau yang lain terhadap angka 2. Ya, kalau kalkulator kan gitu. Berarti kita definisikan, kita bikin variabel angka 1 dulu. Angka pertama, kita kasih nama angka 1. Oke, karena kalkulator itu setahu saya tidak ada bilangan bulat. Pasti kalau hasilnya koma ya dia akan koma, maka tipe data yang harus didefinisikan adalah float. Kemudian dikasih perintah input kayak tadi biar kita bisa input. Oke, kita kasih perintah masukkan angka pertama. Oke. Oke, terus kemudian angka kedua. Kita pakai float. Kita kasih input. Oke. Masukkan angka kedua. Oke, kemudian ini kita meminta input ya. Dikasih tulisan
input dari user. Kemudian kita menampilkan, coba kita tampilkan menu, pada tadi, menu operator aritmatika. Oke, kemudian kita tampilkan print. Oke, agar dia mau ada spasi enter ke bawah, maka perlu kayak gitu. Enter, misalnya. Pilih. Oke, sebentar. Pilih. Operasi aritmatika. Kemudian kita kasih print lagi. Kita bikin pilihan satu untuk penjumlahan. Ini biar jelas ya. Kemudian menu 2. Ibaratkan angka 1 ini adalah menu yang ada di tombol. Jadi kalau 1 itu penjumlahan, ini pengurangan. Oke. Print. Ini 3 adalah perkalian. Oke. Kemudian print lagi, ini adalah menu nomor 4 adalah pembagian. Pembagian ya. Oke, kita pilih, kita bikin menu lagi untuk pilihan. Kita bikin variabel pilihan, kita kasih input seperti tadi, masukkan pilihan, sorry, masukkan pilihan 1, 2, 3, atau 4. Oke. Setelah kita bisa milih 1, 2, 3, 4, kita bikin pengkondisiannya. If pilihan jika sama dengan 1, maka hasil yang di-print adalah angka 1 plus angka 2. Ya, ini dipakai operasi sama dengan operasi penjumlahan. Nah, kalau di Arduino yang biasa kita pakai, kalau yang biasa pakai Arduino, yang beberapa teman-teman di sini biasa pakai Arduino, itu biasanya pakai else if. Jika ini salah maka lanjut. If bersalah terus, ya. Kalau di sini pakai namanya elif. Ini pilihan. Nah, kalau yang dipilih 2, ya. Hasil sama dengan angka 1 min
angka 2 operasi eh, pengurangan. Oke, gini. Terus elif lagi pilihan jika angka yang dipilih adalah 3 sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan angka 1 dikali angka 3 dikali angka 2. Operasi, kita kasih nama operasi perkalian. Kemudian elif, jika pilihan yang dipilih adalah angka 4, diketik angka 4, hasilnya adalah angka 1 dibagi angka 2. Operasinya adalah pembagian. Oke, kita kasih begini ada ya. Oh, ini kurang. Ini kurang, kita cek dulu. Oh, ini kurang 1. If kalau angka 2 tidak sama dengan 0, karena kalau pembagian kan nggak bisa kalau angkanya 0. Dan begini. Oke. Itu harus dipertimbangkan itu angka 0 kalau pembagian. Kemudian hasil sama dengan kasih keterangan error juga aja. Kalau tidak sama dengan semua error. Pembagian 0. Oke. Oke, sekarang ini L coba untuk hasil kalau diketik selain angka 1, 2, 3, 4, maka dianggap pilihan tidak valid. Oke, pilihannya salah. Kita tampilkan hasilnya. Kita coba menampilkan hasilnya. Print. Gini agar kita bikin gini dulu agar enter. Langsung K1, operasi, angka 2 sama dengan hasil. Sama dengan hasil.
Ini kita coba ya. Semoga bisa. Oke, masukkan angka pertama misal 8. Angka keduanya 8 kali 2. Berarti hasilnya 8 kali 2 terus dimasukkan. Oh, pilih harap. Misal ini 8, ini 2. Kemudian kita jumlah aja. Coba pilihan angka 1. Bentar. Oh, hasilnya 8 tambah 2, 10. Berhasil bikin kalkulator. Oke, misal lagi. Kita run lagi. Misal 5, 2. Kita kasih input 5. Oh, keliru. Operator tidak valid, nggak bisa. Oke, lanjut. Benar berarti. Dan pertama 7. 4. Kita kurangi. Pilih nomor 2. 3. Nah, 7 kurang 4 sama dengan 3. Oke. Silahkan bisa dicoba-coba. Sebentar. Biar kelihatan semua. Ya, biar kelihatan semua. Biar ngetik. Coba saya masuk ke setting ya. Editor, font, saya coba 20. Saya coba 20, semoga bisa. Oh, masih kurang kecil. Masih kurang full, berarti saya lagi setting 18. Apply, oke. Apakah sudah bisa? Masih kurang. Kita perkecil lagi. Setting misal 15. Apply. Oke. Oke, ini sudah pas. Oke, silakan diketik. Silakan diketik. Untuk bikin ini kalkulator. Silakan dicoba. Untuk malam ini sudah selesai ya materinya. Jadi untuk lanjutan nanti di 3 pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan keempat kita ada tugas project per orang itu beda-beda. Nanti bikin project. Jadi saya harapkan nanti juga bisa presentasi untuk per orangnya. Nanti project saya beritahukan di pertemuan ketiga. Projectnya nanti seperti apa. Karena nanti lengkapnya materi itu di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat nanti bikin project masing-masing. Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya. Untuk antusiasmenya malam ini, semoga bermanfaat. Nanti bisa dicoba-coba lagi, diulang. Besok insya Allah rekaman ini rilis, langsung rilis untuk rekamannya, jadi bisa digunakan untuk belajar ulang rekamannya. Nanti link rekamannya langsung untuk sertifikat kelulusan nanti tentu aja setelah pertemuan terakhir. Untuk rekamannya kita akan kirim besok, insya Allah. Begitu ya, terima kasih ya teman-teman. Selamat istirahat. Saya salut dengan tenaga sisa masih on fire untuk belajar. Semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu untuk karirnya. Jadi karirnya bagus, tentu rezekinya juga bagus. Saya tutup, saya kembalikan ke Mas juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.